Oke guys, welcome back. Kembali lagi bersama saya Om Silent dalam market briefing untuk perdagangan tanggal 29 ya. 29 Juli 2025. Dan langsung aja, ya tadi saya rencana sebenarnya mau live tapi saya tadi fokus ke grup kita ya, grup gratis dan berbayar, jadi saya nggak punya waktu untuk live, tapi saya udah open request seperti biasa di Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum follow, follow dulu ya Instagram kita, Telegram kita, YouTube kita, nanti di deskripsi saya share deh. Ya agar apa? Agar setidaknya kalian tuh bisa dapetin informasi-informasi secara gratis. Ya karena saya sering banget juga share-share informasi secara gratis. Nah, nanti kita akan bahas ya, sebelum itu, sesuai judul ya yang lagi panas banget ini kita akan bahas terkait CDIA. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa CDIA ini lagi rame kenapa? Karena perdana ya, akhirnya setelah berapa hari ini kita hitungin, CDIA setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setelah 11 hari akhirnya volume transaksinya gede banget dan perdana CDIA ini tutupnya, closing-nya tidak auto rejection atas atau ARA, ya. Posisinya ada di over. Jadi buka lah, ARA-nya ARA, tapi kebuka. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kan, CDA ini udah masuk tahap FCA ya. Jadi batas kenaikannya itu cuma 10%, sementara, kayak gitu. Singkatnya seperti itu dan ini menjadi rame banget, saya yakin di forum-forum yang ada ini pasti rame banget perbincangan-perbincangannya, ya. Saya akan menjelaskan dari perspektif saya. Jadi berhubung waktu ya, saya langsung to the point aja. Nah, jadi outlook-nya sebenarnya ada 2. Ya saya juga barusan kayaknya ada post juga nih ya di Instagram ya. Ya, mulai besok dan mungkin sebulan ke depan mental trading buat teman-teman yang pegang CDIA ini akan diuji, ya. Apakah kalian kan sebenarnya CDIA ini kebagi jadi 2 kubu, ya. Saya dihujat habis-habisan. Ya saya bingung padahal niatnya edukasi, tapi masih ada aja yang hujat. Ya waktu itu saya bilang bahwa di postan yang mana ya? Ya yang bahas ini, ya, bahas target CDIA. Di beberapa video YouTube sebelumnya saya juga udah bahas ya. Jadi mungkin gak sih CDIA ke 10K gitu ya, berdasarkan pakai perbandingan, market cap aja itu udah agak nggak masuk akal, ya. Kita tahu emiten Pak Prajogo banyak yang nggak masuk akal naiknya, tapi ini lebih udah nggak masuk akal. Meskipun bukan berarti nggak mungkin kejadian. Ya, tapi nggak mungkin dalam one shot rally saya yakin agak mustahil. Nah, sekarang kalian diuji nih, karena udah tutupnya nggak arah, isu-isu panic panic selling-nya udah mulai keluar. Nah, kubu pertama kalian masih yakin nggak target nggak realistis kalian 5.000 lah, 10.000 lah, 15.000 lah, kayak cuan ya kan? Padahal saya udah jelasin cuan itu market cap-nya kecil, makanya dia bisa ke 10.000 ya. Nah, kalau CDA ini market cap-nya dari IPO udah gede ya, udah 10 kali lipat daripada market cap cuan gitu. Jadi logikanya tuh harus dipakai. Nah, masih mungkin nggak ya, yakin nggak kalau besok ARB 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 kalian mau TP nggak? Atau kalian masih yakin? Nah, ini kembali ke kalian. Nah, tim yang kedua ialah ya udah gua ngaku salah ya, kayaknya nggak realistis deh ke 5K 10K. Mungkin bisa, tapi gue TP dulu aja gitu ya. Gue TP dulu, tunggu udah stabil ya aku baru entry lagi. Karena saya udah ada info juga soal CDIA nih, berapa waktu yang lalu nih siklusnya. Ini saya udah posting 4 hari yang lalu loh. Listing, arah, suspend jadi FCA habis itu sideways. Ya, jadi dia akan mungkin akan prediksi saya ya, nanti kita bahas, ada kemungkinan ya dia akan ARB-ARB atau ARB sekali langsung ngekor. Jujur saya belum tahu nih karena belum kelihatan banget polanya, ya karena baru hari pertama. Cuman mungkin dia akan berada dalam fase konsolidasi. Habis ARB naik tapi nggak lebih tinggi dari 1830, let's say dia akan konsolidasi, ya. Nah ini fase yang pasti dilewati oleh semua emiten. Ya kita kalau lihat cuan ya, cuan juga ada tahap seperti itu. Kayak gini kan, habis rally sideways dia berapa minggu nih. Nah di sini retail udah depresi, baru pelan-pelan naik. Habis itu dia akumulasi lagi, baru naik.
akumulasi lagi, baru naik. Jadi, itu adalah tahap-tahap yang, dilewati ya oleh banyak emiten-emiten yang rally kayak gini kan, sideways, naik, ya, habis dibikin sideways, naik. Nah ini chart weekly ya, jadi ini bisa berapa bulan. Nah ini siklusnya udah saya share. Nah baru setelah siklus itu rilis, kita baru bisa bahas nih, target CDIA ke depan seperti apa. Ya di caption ini saya udah bilang, bahwa kalau memang CDIA ini targetnya memang besar, ya saya nggak bilang 5.000 ya, atau minimal 2.000 lah, 3.000 misalnya. Ya atau mau masuk MSCI misalnya kan. Ya, drama ini perlu gitu. Artinya apa? ARB beberapa kali ini atau minimal dia nggak arah dulu atau koreksi atau sideways ini perlu untuk apa? Agar buang retail-retail yang cuma numpang gitu ya. Agar ketika mau digoreng lagi agak lebih enteng. Karena market cap-nya sekarang udah 228 triliun, teman-teman. Ya, ini udah gede banget. Kayaknya udah top 10, saya lupa. Nanti teman-teman bisa cek. Ya, so strateginya ialah ya, itu tadi outlook-nya secara singkat. Jadi ada 2 potensi. Bisa jadi pertama dia akan turun, tapi ngekor nanti, closing-nya ditarik. Terus besoknya lanjut lagi. Itu bisa loh. Ya, saya pribadi masih ada keyakinan karena ya harga segini market cap kalau mau didorong masih bisa. Karena arahnya kan cuma 10%. Tapi bisa jadi dengan panic sell akan dibuat ARB dulu sekali sampai mungkin 3 kali gitu ya. Kalau lebih dari 3 kali agak lumayan kasar, tapi itu diperlukan ya, panik panik panik. Nah, nanti insider trading masuk lagi tuh ya. Harga di harga bawah, baru nanti perlahan nanti merangkak. Tapi itu mungkin butuh waktu. Ya saya nggak yakin, bukan nggak yakin sih. Menurut saya akan lebih ideal kalau dia akan sideways dulu dalam jangka waktu tertentu baru lanjut. Ya, karena apa? Butuh me-manage dan modalnya juga gede kalau mau langsung digas, gitu ya. Lalu satu hal yang masih positif mungkin ialah dari broker summary-nya ya. Jadi hari ini kalau kita lihat, ini kan udah mulai banyak TP nih, MG ya, broker-broker gede, ini udah para TP dan dari kemarin ini si XL Stockbit ya, ini sangat konsisten mereka, nampung ya. Mungkin ada TP tapi hari ini lumayan konsisten dan kalau kita lihat hari ini Stockbit. Saya nggak tahu nih Stockbit-nya ini teman-teman yang kena FOMO atau gimana, karena saya jujur lempar di forumnya saya dihujat soal CDIA, ya. Dan ternyata sekarang belum 2.000 arahnya udah kebuka, kan gitu ya. Nah, cuman pada intinya ialah, belum terlihat distribusi yang besar banget, gitu ya. Beda dengan IPO-IPO lain ya, yang kelihatan gitu ya, buangannya tuh kelihatan. Waktu dia udah mulai nggak arah tuh buangannya udah kelihatan banget, kayak gitu ya. Mary ada buangan nggak? Nah, kayak gini kan jelas nih, jomplang banget. Ya, langsung buangnya habis di 223, 224 secara rata-rata ya. Jadi kelihatan banget. Nah, tapi kalau di CDA belum. Jadi menurut saya kalau apakah akan terjun berjilid sih enggak. Cuman apakah akan turun, menurut saya kita doain turun dulu justru. Justru kalau kalian yakin mau CDA ini terbang lebih tinggi, kalian harus melewati fase CDA ini dibawa turun dulu. Nah, pertanyaannya balik lagi ke tadi, mental kalian disiapkan. Gitu ya. Oke, nah lalu kita lanjutnya bahas ke pembahasan teman-teman lain. BTW ya, ini sedikit informasi dan reminder, kita ini ada program berbayar dan juga program gratis, ya. Gratis ini apa? Khusus untuk teman-teman pengguna Stockbit, ini udah running ya di grup WA, Mandiri Sekuritas, juga di WhatsApp, dan MNC Sekuritas. MNC ini kita di Telegram. Jadi ketiganya ini kalian nggak bayar ke saya. Ya, teman-teman ya. Tapi ada beberapa persyaratan kecil. Ya, jadi kalau di Stockbit dan di Mandiri Sekuritas ada penyesuaian fee yang memang itu ketentuan dari mereka ya, bukan dari saya, ya. Jadi ada kenaikan, kalau Stockbit itu total jadi 0,5%. Sebenarnya kalau modal kalian masih nggak gede, itu kecil sekali. Ya apalagi kalian tradingnya swing-swing itu kecil sekali. Ya lalu juga Mandiri Sekuritas juga gratis dan hanya ada penyesuaian fee 0,05%. Jadi literally itu kecil. Ya, nah kalau MNC Sekuritas itu kalian nggak ada bayar apapun ke saya. Jadi kalau kalian merasa user ketiganya aktif, kalian bisa DM ke kita. Ya nanti saya share cara joinnya. Kalian bisa dapetin rekomendasi secara gratis langsung tiap hari real time bisa diskusi
dan bisa saya katakan seumur hidup ya, dengan asumsi ya saya masih partner dengan 3 sekuritas ini atau ya amit-amit gitu ya, saya udah memutuskan nggak di dunia saham karena meninggal lah, apalah, pokoknya di luar dari itu kalian bisa dapetin secara lifetime. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau join dipersilakan, follow sosial media kita, boleh kok dicoba, kan gratis ya. Yang namanya gratis mah coba aja nggak masalah. Kalau nggak cocok kalian bisa take out lagi, seperti itu. Oke, lalu kita akan bahas, beberapa pertanyaan yang udah saya share. Thank you yang udah ngerespon, ya. Pertama masih pertanyaan yang sama SSIA. Ini udah saya bahas, ya ternyata hari ini dia ada rebound, lumayan ya, cuman candle-nya closing-nya nggak terlalu bagus. Saya pribadi masih sama sih outlook-nya, ya. Saya belum akan masuk dulu ke CDI ke SSIA, kecuali mungkin jajan-jajan sore beda ya, tapi kalau untuk swing setup, ini gap yang nggak terlalu jauh yang masih possible ditutup, saya masih ya kalau bisa ditutup ini area yang harus ditutup. Ya, untuk SSI ya, tapi secara tren masih sangat kuat, teman-teman. Jadi sebenarnya no worry ya, kalau kalian yakin ya stop loss-nya di sini aja, ya, di 25.20. Di video kemarin kalau nggak salah saya juga udah bahas nih. Jadi saya rasa udah clear ya SSI. Lalu berikutnya adalah BBKP, jujur saya jarang main emiten di bawah 100. Kalian bisa lihat rekom-rekom kita jarang banget, karena secara mental untuk beberapa orang nggak semua siap dengan pergerakannya, ya. Tapi memang kalau jago ya, kalian bisa dapat banyak jackpot di emiten-emiten di bawah 100 sebenarnya. Tapi saya pribadi gaya tradingnya nggak seperti itu. So, kalau untuk BBKP jujur saya nggak pantau ya. Tapi satu hal yang pasti yang saya bisa bantu ini adalah classic resistance demand yang cukup kuat ada di 71 sampai 73. Saya rasa kalau kalian mau buy atau ada posisi buy pun targetnya ke sini dulu. Nah, bisa jadi langsung break ya atau cuma nyampe sini akan lanjut koreksi. Ya, dan sideways, karena kalau kita lihat weekly-nya ini masih sideways. Ya, weekly-nya ini masih sideways untuk BBKP. Oke, SCMA. SCMA udah di-call beberapa kali, ya. Hari ini masuk, lagi 45 ya kalau nggak salah ya, saya, lupa, makanya dia gap up. Saya tadi juga sempat kegocek, tapi saya masih ada pegang SCMA, ya. Menurut saya, kalau kalian untuk swing setup ini kan udah jelas ya. Dia break trend line, ini udah retrace asumsi ya 178.180. Swing setup-nya ialah stop loss-nya di sini. Nah, tinggal risk reward-nya kalian atur, cuma ini kan ada gap. Ya, tapi menurut saya kalau marketnya lagi rally kuat sahamnya, gap-nya bisa diabaikan dulu karena biasanya nggak langsung. Ya, dan kalau kita lihat hari ini lumayan akumulasi ya, dan cost buy mereka hari ini lumayan tinggi lah, nggak tinggi sih, tapi nggak rendah, jadi di harga harga sekarang. So, saya rasa masih sangat potensi untuk dijaga sih, harusnya secara pergerakan harga. Nah, cuman ingat, karena range-nya jadi lebar, stop loss kalian harus dihitung-hitung tuh. Ya contoh, kalau kalian day trader mungkin kalian bisa pasang stop loss 185, berarti kan minimal 5%. Ya, nah sanggup nggak kalian bisa hold 5% gitu ya, maka targetnya juga 5% ke atas untuk TP. Ya minimal seperti itu, tapi satu hal yang pasti secara swing setup, ya udah sangat layak ya. Udah sangat layak untuk SMA, bisa kita pantau. Tinggal teknik entry, risk reward, balik lagi ke kalian. Ya, lalu berikutnya BBB ini juga sama ya, kan memang kemarin ada sedikit pergerakan di beberapa emiten. Ya, BNLI, ini BBHI juga ya, cuman jujur saya nggak mantau loh, ya. Karena, ketutup sama beberapa emiten dalam sebulan terakhir. Ya, tapi kalau kalian bisa dapat di sini, wah keren sih. Jujur saya nggak mantau nih. Ya terakhir berapa waktu yang lalu ada yang konsul, cuman udah nge-push kayak gini jadi saya nggak berani entry, saya nggak berani kasih rekom karena naiknya udah gila banget BBHI. Ya, udah rally-nya udah beggar ya. Ini udah beggar. Jadi saya udah nggak maksa entry. Tapi satu hal yang pasti ketika kita retail udah mulai lirik, disitulah sebenarnya aksi taking profit akan mulai dimulai. Jadi, ya kalau kalian punya posisi sih agak ngeri ya. Sorry, kalau kalian belum punya posisi entry sih agak ngeri. Cuman secara overall sektor-sektor perbankan ini, saya belum melihat udah mulai ada tanda
ya, rotasi pendek tapi belum yang strong rotasi. Gitu. Jadi kayak ini hanya perpindahan sementara flow-nya. Meskipun memang kalau secara fundamental kan suku bunga ini udah diturunin. Jadi sebenarnya secara fundamental ini katalisnya cukup tinggi. Tapi ya balik lagi, flow-nya belum merata. Ya, kita tetap bisa, jujur saya udah masukin, ya, saya masukin Arto sebagai salah satu watchlist saya untuk melihat trennya bank-bank digital ini seperti apa ke depannya. Cuman memang belum bisa berkata banyak lah. Ya, karena yang masih jackpot ya kayak tadi. SSIA tadi naik, SCMA, MTEK ini kan lagi hot gitu ya. Kita ada properti ya. Hari ini kita TP Asri 5%-an. Lalu kayak Dewa ya kan, ini juga TP, saya baru TP full 7%. Jadi sebenarnya masih ada potensi saham-saham lain ini bisa kasih cuannya juga lumayan. Makanya saya belum terlalu mau langsung pindah sektor. Ya karena kalau gagal itu agak berat. Lalu Ratu ini juga, ya inilah yang saya maksud ya. Buka-buka rally, terus turun, naik tapi nggak lebih tinggi. Nah dia konsolidasi. Konsolidasi, sideways dia. Sideways, nanti ada satu waktu dia baru bisa memutuskan untuk lanjut atau enggak. Ya cirinya apa? Volumenya masih kecil-kecil. Candle-nya kecil-kecil kayak gini. Jadi kalau mau trading langsung sekalian kayak tadi PTRO. Ya kan? Cuan sih belum ya, tapi mungkin should be bentar lagi. Ya, jadi better kita tradingnya di saham-saham yang lagi masih momentum. Kalau Ratu secara volume pun masih jauh. Saham yang potensi beli besok dan hold sampai akhir September. Jujur saya belum ada nge-hold satu swing. Karena gini, rata-rata yang sekarang lagi naik itu udah naiknya puluhan persen gitu, atau bahkan ada yang 100%. Ada sih beberapa sektor yang baru ngerangkak ya, properti salah satunya. Ya, properti, teknologi, ya, dan sebenarnya yang related dengan fundamental diturunkannya suku bunga. Gitu ya. Jadi kalau mau coba bisa pantau sektor-sektor tadi tuh yang saya sebutin, teknologi, properti atau bank-bank digital. Nah, cuman karena dia belum confirm rotasi sektor fix terjadi di ketiga sektor ya. Meskipun udah beberapa kita udah entry, cuman kita entry-nya masuk keluar. TP turun entry, TP turun entry. Bukan ngehold. Karena menurut saya itu salah satu metode yang paling aman saat ini kita lakuin. Ya, cuman kalau ditanya mungkin sektornya bisa dicek yang itu. Disclaimer ya, sekali lagi teman-teman ya. Keputusan di tangan kalian. Ya lalu untuk NCKL ini masih ada classic resistance dan dynamic resistance 730 750. Saya rasa selagi ini nggak tembus ya masih berat ya. Ini kan EMA 200 ini strong untuk tren. Jadi kalau itu nggak di break dengan volume, trennya masih belum. Kalau hold posisi hati-hati. Kalau kalian ragu bisa TP dulu karena ini posisi udah mendekati resisten. Kalau kalian yakin NCKL bisa tembus, ya kalian bisa hold. Tapi kalau kalian lihat kayaknya kok EMA 200-nya nggak bisa ditembus nih, garis biru, kalian mau TP dulu boleh. Ambil posisi yang lebih bawah. Ya, lalu berikutnya Wifi. Wifi juga udah jajan sore kita dan berhasil. Ya, nah berikutnya ialah seperti yang saya bilang akan terjadi koreksi. Ya, minimal dia akan sideways ya dalam beberapa hari dan menurut saya ini wajar. Cuman yang harus diperhatikan ialah kalau jangka pendeknya 2570 juga ditembus, ini mungkin turun koreksi bisa agak lumayan. Ya, jadi kalau kalian ada posisi hati-hati. Ya, patokan pendek di 2600 2570 bisa kalian pantau. Kalau itu jebol, mungkin bisa turunnya agak lebih dalam. Kayak gitu ya. Lalu berikutnya adalah SMDR terakhir ya lebih tepatnya, perkapalan sebenarnya bisa masuk second atau third option sektor yang kalian bisa pantau. Ya, kenapa third? Karena, belum terlalu luar biasa gitu ya pergerakannya. Saya kemarin ada TPMBSS berapa waktu minggu lalu sih. Ya itu pun saya lihat momentum aja dari sini TP di sini. Ya karena kejar gap gitu ya, tapi belum wow banget gitu. Kayak SMDR kan nih hitungannya masih reject resistant ya. Ini classic resistant kuat banget ini. Weekly lagi. Ya, 37 380 sampai 400 ini.
Jadi, ya masih ada space kalau dia mau uji resisten, tapi ini udah kena nih, minggu lalu udah kena area strong demand. Jadi saya rasa, peluangnya gede ya, jujur kalau SMDR tuh peluangnya besar, ya. Perusahaan yang sangat good, cuman secara price action nih lagi di resisten, dan saya biasanya either dia breakout dulu retrace baru entry, atau tunggu agak bawah kita baru entry, gitu. Saya keseringannya kayak gitu untuk kasih rekom, ya. Jadi itu klasik-klasik area klasik yang, bisa teman-teman gunakan lah, intinya seperti itu. So, sekali lagi thank you, reminder buat kalian yang belum join silakan, nanti link sosial media saya taruh di description video teman-teman. So, sekali lagi thank you. Disclaimer, semoga untuk holders CDIA, mental kalian komitmennya harus jelas. Ya kalau kalian mau hold, kalian harus pede. Kalau kalian nggak pede mau TP dulu, ya udahlah, kan profitnya udah gede, gitu. Jadi maksud saya, kalian mau serakus apa di saham di saham CDIA, ibaratnya tuh nggak, gimana ya bilangnya, itu dapat rezeki yang bener-bener cuma-cuma, ya. Jadi kalau kalian dalam hati ada keraguan, TP adalah solusi terbaik. Bukan berarti TP kita nggak boleh entry lagi. Nanti kalau ada kesempatan entry lagi kan bisa. Tapi balik lagi tuh ke kalian. Ya, intinya yang hold kalian harus siap, plan-nya harus jelas, jangan cuman ngayal-ngayal target nggak ada hitungan, ya. Yang nggak takut belum ada plan, mau TP dulu silakan. Intinya kalian profit, gitu ya. Tinggal masalah berapa persen aja. So, good luck teman-teman, thank you. Saya tunggu untuk gabung bareng kita. Bye-bye.